Ya baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam, dan selamat beraktivitas buat kami semua. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dari dosen kami, yaitu tugas tentang aktivitas intelijen. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Saya sendiri Jimarin Wanimbo dan teman saya. Baiklah, saya Brian Gabriel Mesak dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan kembali membahas mengenai AI atau Artificial Intelligence. Kita mulai saja. Jadi di sini ada 3 fase pengambilan keputusan oleh Simon tahun 1977 dan dia ada 3 poin, yaitu intelligence phase, identifikasi dan klasifikasi masalah, dan kemudian design phase, merancang model solusi untuk representasi sistem, dan yang ketiga choice phase, pemilihan solusi terbaik berdasarkan model yang dibuat. Oke, kita lanjut. Jadi intelligence phase. Jadi intelligence phase itu fase pertama dalam pengambilan keputusan. Dia melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan penentuan masalah utama dari gejala-gejala. Dimulai dengan memahami tujuan organisasi dan mengumpulkan data terkait produktivitas dan kinerja. Dan kemudian kita lanjut pada slide yang ketiga. Jadi di sini tentang tantangan dalam pengumpulan data dan estimasi. Data memungkinkan tersedia, tidak akurat atau mahal untuk dikumpulkan, dan yang kedua estimasi sering subjektif dan kualitatif dengan risiko asumsi yang salah, dan yang ketiga penting untuk menjaga keamanan dan relevansi data. Kemudian kita lanjut pada slide yang keempat. Jadi di sini ada klasifikasi dan strukturasi masalah. Di sini dia ada 2 poin. Poin yang pertama klasifikasi masalah, dan yang kedua penguraian masalah. Untuk klasifikasi masalah, masalah dipahami melalui kategorisasi terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Dan untuk penguraian masalah di sini mencegah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk solusi yang lebih mudah. Kita lanjut pada slide yang kelima. Di sini ada kepemilikan masalah dalam intelligence phase. Jadi kepemilikan masalah menentukan siapa yang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan memastikan organisasi memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi fase terakhir ini menyertakan fase terakhir ini dengan pernyataan masalah yang jelas dan formal sebagai dasar untuk tahap berikutnya. Kemudian saya akan melanjutkan kembali untuk poin yang terakhir dari pengambilan keputusan Simon. Jadi poin yang terakhir itu ada choice space. Jadi dia definisi dan tahapan. Sedikit penjelasan mengenai choice space. Jadi dia dalam pengambilan keputusan di mana sebuah keputusan nyata dibuat dan komitmen terhadap tindakan tertentu diambil. Fase ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap solusi terbaik berdasarkan model yang telah dikembangkan. Kemudian dia ada pendekatan pencarian solusi. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama, teknik analitik. Dia memecahkan masalah melalui rumus matematis dan kemudian algoritma, prosedur langkah demi langkah untuk menemukan solusi. Berikut ada heuristik, aturan praktis yang membantu pengambilan keputusan cepat. Dan yang terakhir blind search. Dia pencarian tanpa panduan spesifik, seringkali mengandalkan coba-coba. Kemudian kita lanjut pada slide berikut. Di situ ada evaluasi dan analisis solusi dalam choice space. Oke, di sini dia ada beberapa poin. Poin yang pertama, evaluasi alternatif. Semua alternatif diuji dan dibandingkan satu sama lain. Dan kemudian poin yang kedua, analisis sensitif, digunakan untuk menguji ketangguhan solusi
terhadap perubahan variabel, analisis bagaimana variabel, dan berikut ada poin yang terakhir, analisis bagaimana jika menyelidiki dampak perubahan besar pada parameter keputusan, dan ada tujuan beragam. Tujuan beragam ini jika ada beberapa tujuan, semuanya harus diuji dan diseimbangkan untuk memastikan solusi terbaik. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait materi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase desain. Nah, fase desain di sini saya akan menjelaskan ada beberapa bagian, yaitu pengertian, tujuan, pengembangan model, dan juga pemodelan. Nah, yang pertama pengertian dari fase desain itu sendiri. Fase desain adalah tahap rancangan solusi untuk masalah yang dihadapi, dan tujuannya mengembangkan tindakan yang mungkin dan menguji solusi, serta pengembangan model. Model dibuat, diuji, dan divalidasi. Dan yang berikut ada pemodelan. Pemodelan konsep masalah diubah ke bentuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang berikut ada identifikasi dan jenis model. Nah, di sini ada identifikasi variabel, menentukan variabel dan hubungannya. Nah, yang berikut ada jenis model. Jenis model ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sederhana, biaya rendah, mudah, cepat, tapi kurang akurat. Nah, yang kedua ada kompleks, akurat, butuh lebih banyak data, lebih rumit. Nah, kemudian yang berikut ada variabel proses pemodelan. Nah, di sini variabel ada 3 bagian, yaitu keputusan, pilihan alternatif, dan yang kedua hasil, laba pendapatan. Yang ketiga yaitu tidak terkendali, faktor eksternal, misal ekonomi. Nah, yang berikut ada proses pemodelan. Nah, proses pemodelan ini menentukan hubungan antara variabel secara matematis. Nah, yang berikut yaitu memilih sebuah prinsip pilihan. Nah, di sini ada berbagai bagian sebagai berikut, yaitu ada definisi, kriteria, penerimaan solusi. Nah, yang kedua ada peran dalam model. Nah, yang sebagai variabel hasil. Nah, yang ketiga ada pemilihan, penentukan sasaran ke dalam model. Nah, yang berikut ada jenis. Jenis terbagi menjadi dua, yaitu normatif, ideal, atau deskriptif, nyata. Nah, kemudian yang berikut di sini ada model normatif, optimalisasi. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu definisi, pilihan alternatif terbaik, dan yang kedua ada tujuan optimalisasi. Yang berikut ada pendekatan, maksimal tujuan. Nah, yang kedua ada maksimal rasio tujuan atau biaya. Nah, yang berikut ada meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya di sini ada model deskriptif. Nah, model deskriptif ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Definisi menggambarkan kondisi nyata, umumnya berbasis matematika, tujuannya konsekuensi dari alternatif tanpa jaminan optimal, metode simulasi. Dan berikut ini adalah contoh. Contoh pertama keputusan inventory. Nah, yang kedua analisis lingkungan. Nah, yang ketiga ada perencanaan keuangan. Nah, yang keempat ada analisis skenario. Nah, selanjutnya yang berikut ada alternatif dan evaluasi. Alternatif dan evaluasi ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu keterkaitan alternatif bergantung pada informasi, biaya, dan keahlian. Nah, yang kedua ada proses, menentukan kriteria, mencari alternatif, dan mengevaluasi nilai berdasarkan pencapaian tujuan. Yang berikut ada dua contoh, yaitu hasil, laba, dan tujuan. Maksimalisasi laba dinilai dalam dolar. Ya baik, terima kasih presentasi kami dari kelompok 10 sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.